Penguasa Kuil Surgawi, Bab 209, sekarang niat membunuh Wan Tiansheng sangat besar. Setelah dia selesai berbicara dengan Xiao Tians di telepon, dia mengintegrasikan pasukannya sesegera mungkin. Dia ingin membunuh orang. Jika Anda tidak bisa pergi ke medan perang di luar domain, maka bersihkan bajingan di domain tersebut. Dan Xiao Tians memiliki ide yang sama di hatinya. Sampai batas tertentu, pemikiran Xiao Tians konsisten dengan pemikiran Wan Tiansheng. Wilayahnya tidak merata, dan kekuatan kerajaan naga selalu dikendalikan oleh sekte-sekte tersembunyi itu, dan kerajaan naga selalu sangat tidak nyaman. Cara terbaik adalah mencukur tulang dan menyembuhkan racun. Dan jika sekte tersembunyi itu, seperti Akademi Lingdong dan sekte King Tian, memiliki hati yang sama dengan kerajaan naga, maka kerajaan naga berada di medan perang ekstrateritorial. Mengapa begitu sulit? Satu persatu, mereka diam-diam mencuri keberuntungan nasional kerajaan naga. Jika Anda membandingkan seluruh kerajaan naga dengan satu orang, kekuatan tersembunyi itu semuanya adalah vampir. Terabsorpsi di tubuh kerajaan naga, ki dan darah kerajaan naga buruk dan lemah. Xiao Tians memikirkan niat membunuh di dalam hatinya. 1 jam kemudian, di kedalaman gunung yang sangat tersembunyi di bagian tengah kerajaan naga ada batu giok angin dan roh yang indah, pegunungan dan sungai yang indah, dan lingkungan yang sangat indah. Di kedalaman gunung ini, ada sebuah sekte, sekte Lingjian. Patriark adalah pembangkit tenaga listrik Kekaisaran Puncak. Pada saat ini, Patriark Sekte Lingjian sedang berjalan keluar bersama 2 jenderal kekaisaran dan 6 raja surgawi di sekte tersebut. Hehe, saya akhirnya bisa keluar, lelaki tua Sun Qitian itu, kami benar-benar menekan terlalu keras. Kami tidak diizinkan mencuri keberuntungan nasional kerajaan naga. Seperti yang diketahui semua orang, di negeri ini, waktu warisan kita jauh lebih lama daripada waktu mereka. Saya mendengar bahwa dia pergi ke medan perang ekstrateritorial. Ya, dia sangat berharap untuk mati di sana. Hal lama, otaknya ditendang oleh seekor keledai. Dia jelas memiliki kekuatan puncak kaisar, dan dia harus berjuang keras untuk sekelompok semut. Pada saat ini, Patriark Sekte Lingjian berkata dengan jijik. Ya, Sekte Pedang Roh mereka telah diwariskan selama 3 atau 400 tahun. Bahkan sebelum Kerajaan Naga, ketika dinasti belum memasuki tanah Kerajaan Naga, mereka ada. Latar belakang sekte ini sangat dalam, bahkan ada juga sesepuh tertinggi yang juga berada di puncak tingkat kekaisaran di sekte Lingjian mereka. Hanya saja yang satu telah menutup gerbang kematian, mencari terobosan. Jadi pada saat ini, seorang tetua kekaisaran di belakang Patriark Sekte Lingjian juga tersenyum menghina dan berkata, "Yah, Sang Patriark, lelaki tua Sun Qitian itu, benar-benar menganggap kita mudah diganggu. Jika bukan karena kita memperhitungkan para tetua kerajaan naga di Yanjing, dia telah dihancurkan sejak lama. Puncak tingkat kaisar, dengan beberapa raja surgawi dan sekelompok dewa perang, berani menekan kita. Oh, saya benar-benar tidak tahu dari mana keberaniannya berasal." Penatua kekaisaran ini, penatua kekaisaran lainnya juga mengangguk dan berkata, "Yah, tidak, orang-orang itu, saya benar-benar tidak tahu siapa penguasa negeri ini. Kekuatan sekte tersembunyi kita jauh lebih dalam dari yang mereka kira." Patriark Sekte Lingjian mengangguk dan berkata, "Yah, pada suatu waktu, kami adalah penguasa negeri ini. Melihat bahwa kita perlu sujud, para semut sekarang memperhatikan kesetaraan semua orang. Biarkan sekelompok hal seperti semut sejajar dengan kita. Mengapa? Sekarang dunia telah benar-benar berubah, hati orang-orang tidak lagi kuno, dan yang lemah berani meneriaki yang kuat secara langsung. Ayo pergi, jalan-jalan. Kami telah ditekan oleh barang-barang lama Sun Qitian selama bertahun-tahun. Banyak sumber daya kita yang habis. Pergi keluar dan dapatkan kembali lagi." Tuan dari Sekte Lingjian berkata sambil berjalan keluar. Dan pemandangan seperti itu juga berlaku di 2 sekte lainnya yang berjarak ratusan mil dari Sekte Lingjian. Bahkan 2 sekte yang ditindas oleh Chen Bahuan dan Lu Wouqi juga memiliki kaisar yang kuat yang lahir pada saat ini. Dan bukan hanya mereka bertiga. Pada hari ini, orang-orang kuat dari sekte tersembunyi di Kerajaan Naga semuanya bersemangat setelah mengetahui bahwa Kerajaan Naga berperang dengan pasukan asing di medan perang ekstrateritorial. Untuk sementara, lebih dari selusin kekuatan tersembunyi, besar dan kecil, mulai muncul di seluruh Kerajaan Naga, bergegas menuju kota dari kedalaman pegunungan. Lagi pula, kali ini bukan hanya Sun Qitian dan yang lainnya yang pergi ke medan perang ekstrateritorial, tetapi juga mengambil Raja Surgawi dan Dewa Perang yang menindas sekte-sekte kuat di domain ini. Dan sekarang tidak ada penindasan oleh Departemen Perang Kerajaan Naga, orang-orang ini sangat bersemangat. Tujuan akhir dari sekte tersembunyi ini juga sangat sederhana, yaitu mengembalikan sistem kerajaan naga seperti ratusan tahun yang lalu. Mereka tinggi di atas dan menikmati semua hak, kecantikan, kekuasaan, uang, sumber daya, status, 1 jam kemudian,
Modu, kota terbesar di bagian tengah kerajaan naga, memiliki populasi lebih dari 15 juta. Di kota yang sangat maju, sekelompok orang yang mengenakan jubah kuno dan aura yang kuat muncul di jalan komersial Modu yang paling makmur saat ini. Ketika orang-orang ini melihat wanita cantik dengan pakaian modern dan riasan cantik di jalanan Modu, mata mereka berbinar satu persatu. Saat berikutnya, seorang master dewa perang di Sekte Yinsi tiba-tiba menghentikan seorang wanita cantik berambut panjang yang mengenakan sepatu hak tinggi, stocking hitam, dan rok pendek. Gadis itu sangat cantik, bagaimana kalau memberitahuku tentang hal itu? Dewa perang dari sekte tersembunyi tersenyum jahat dan berkata kepada wanita cantik itu. Psikopat, keluar. Hal yang sama berlaku untuk wanita cantik itu. Dia terbiasa memarahi pacarnya di rumah. Dia telah lama mengembangkan kebiasaan menjadi tinggi di atasnya setiap hari. Itu sama ketika dia melihat pria kuat dari sekte tersembunyi ini saat ini. Apakah dia berani memukul dirinya sendiri? Nah, wanita ini segera mengetahui bahwa pihak lain benar-benar berani memukulnya. Dan dia tidak hanya memukul, dia langsung membiarkannya melihat Hades. Pada saat ini, dewa perang dari sekte tersembunyi menyipitkan matanya, melihat lebih dalam pada wanita di depannya, dan bergumam, ini benar-benar dunia sedang runtuh, berpakaian begitu terbuka, dan sangat mendominasi. Kalau begitu sudah mati, tidak ada yang berani memarahi saya selama bertahun-tahun. Kamu, wanita biasa, berani memarahiku. Lalu ada ledakan keras, dan dewa perang dari sekte tersembunyi menghancurkan kepala wanita di depannya dengan telapak tangan. Ah, tiba-tiba para pejalan kaki di jalan berteriak panik. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Mereka semua mulai berlari keluar. Tapi apakah kamu melarikan diri? Kelompok orang dengan kostum kuno ini semuanya adalah kekuatan tingkat dewa perang yang sama, totalnya ada 8. Kemudian mereka berempat menghunus pedang dan membunuh lebih dari selusin orang yang melarikan diri, dan tidak ada yang berani berlari di seluruh jalan komersial yang ramai, dan semua orang berjongkok di tanah. Tentu saja, beberapa orang memberitahu divisi patroli langit dengan ketakutan besar, dan mereka menantikan orang-orang dari divisi patroli langit datang dengan cepat. Akhirnya, 5 menit kemudian, orang-orang dari divisi patroli langit ibu kota iblis datang, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang, dan ratusan pejuang divisi patroli langit. Tetapi untuk membuat orang-orang modus semakin ketakutan, adegan keputusasaan muncul. Dewa perang yang menjaga ibu kota iblis dibunuh oleh 3 orang dengan kostum kuno tidak lama setelah dia tiba. Semua prajurit divisi patroli langit yang mereka bawa juga tewas dalam pertempuran. Hehe, hahaha, ini sangat menarik. Pembangkit tenaga listrik tingkat God of War, benar-benar bekerja keras untuk sekelompok semut. Apakah itu di luar pikiranmu atau semacamnya? Pembangkit tenaga listrik tingkat God of War, bahkan di masa lalu, dia adalah tulang punggung sebuah sekte, di mana dia tidak menikmati kekuatan yang luar biasa dan bebas. Sekarang sebenarnya seperti ini, ya, sebenarnya seperti ini. Lalu mari kita buat aturan untuk kota ini lagi, agar semut-semut ini tahu bahwa yang kuat harus dihormati. Pada saat ini, pemimpin kelompok sekte kuat ini mencemooh, kata sambil tersenyum. Sambil berbicara, dia berjalan ke tengah jalan komersial, memindahkan kursi dan duduk, lalu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke beberapa wanita cantik dan berkata, kamu, dan kamu, kalian bertiga terlihat baik, datang dan bermainlah dengan kami sebentar. Hahaha, pada saat ini, di kota-kota besar kerajaan naga, hampir semuanya memiliki pemandangan seperti itu. Sekarang Departemen Perang Kerajaan Naga kosong, dan sebagian besar yang kuat telah pergi ke medan perang ekstrateritorial, jadi orang-orang kuat yang tersembunyi ini, tidak ada lagi keraguan. Mulai melepaskan sebanyak yang Anda suka, membunuh orang. Mereka tidak peduli, hukum divisi patroli langit. Mereka tidak akan patuh. Seiring waktu, satu demi satu kota menjadi kacau balau. Di beberapa kota, Departemen Perang dan Departemen Divisi Survei Langit dibantai untuk pertama kalinya. Untuk sementara, orang-orang Longmin kaget dengan berita yang diberitakan di TV dan online. Sebagian besar orang, sampai sekarang, tiba-tiba menemukan bahwa selalu ada sekte tersembunyi di Kerajaan Naga. Hanya saja di masa lalu mereka ditindas oleh Departemen Perang Kerajaan Naga, tapi sekarang mereka semua keluar. Di mana orang-orang dari Departemen Perang Kerajaan Naga? Bagaimana dengan dewa-dewa perang itu? Di mana Raja Surga? Apa yang telah kamu lakukan? Apakah mereka tidak peduli? Apa yang kamu makan satu persatu? Benar saja, rakyat jelata adalah yang terburuk. Pada saat kritis, tidak ada yang datang untuk menyelamatkan kita. Departemen Perang Kerajaan Naga, pergi ke Departemen Perang Kerajaan Naga Anda, pergi ke Divisi Patroli Langit Anda. Sekelompok hal yang menindas rakyat. Hei, Departemen Perang tidak kompeten, di mana kamu menghabiskan begitu banyak uang pada hari kerja? Hei, kecewa, sangat kecewa. Pada saat ini,
dengan siaran berita yang bergulir, semakin banyak orang yang tidak masuk akal mulai menuduh Departemen Perang Kerajaan Naga, dan bahkan mulai berteriak. Karena alasan ini, Kerajaan Naga sepenuhnya tidak melaporkan berita di medan perang ekstrateritorial. Sedemikian rupa sehingga pada saat ini, keluhan orang-orang mendidih. Pada saat ini, di pinggiran kota di bagian utara Kerajaan Naga, Wan Tiansheng, yang baru saja memimpin pasukan untuk menekan pasukan kecil, sama kuatnya dengan dia setelah melihat berita di internet, dan tubuhnya bergetar hebat. Ya, ini adalah konsekuensi dari fakta bahwa untuk menstabilkan wilayah tersebut, mereka telah menekan beberapa berita dan tidak memberi tahu publik. Orang-orang yang telah berkorban di Kerajaan Naga selama bertahun-tahun di medan perang ekstrateritorial tidak tahu bahwa di Kerajaan Naga, Departemen Perang telah mengirim orang-orang kuat untuk menekan sekte-sekte itu. Orang-orang juga tidak tahu, Wan Shuai, apakah kita akan mengadakan konferensi pers? Dengan cara ini, reputasi kita akan hancur. Orang-orangnya baik hati, tetapi mereka tidak tahu yang sebenarnya. Ajudan Wan Tiansheng berkata kepada Wan Tiansheng dengan sedikit kerumitan. Wan Tiansheng terdiam. Dia tidak tidur selama beberapa hari dan malam, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kelelahan yang kuat. Sekarang dia bertahan dengan tiba-tiba dengan kekuatan tempur kekaisaran, kalau tidak dia akan jatuh sejak lama. Setelah Wan Tiansheng terdiam beberapa saat, dia berkata dengan suara serak, "Tidak, mari kita bicarakan sendiri," dan orang-orang mungkin tidak mempercayainya. Jika ada waktu itu, mari kita tekan dulu. Beritahu semua departemen perang di wilayah tersebut dan semuanya akan diberangkatkan. Kita semua akan bubar dan para komandan surgawi akan menekannya, yang kuat, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang, pergi untuk menekan kekuatan kecil, pergi, semuanya pergi. Pada saat ini, suara Wan Tiansheng sangat serak. Dia tahu itu akan kacau balau, tapi dia tidak pernah menyangka akan semrawut itu. Selain itu, lawannya memiliki terlalu banyak orang yang lahir kali ini, ada kekuatan setingkat kaisar, ada juga kekuatan setingkat surgawi, dan ada lebih banyak kekuatan dewa perang. Tapi gosip, serangan, dan pelecehan verbal di internet ini, tetap tidak bisa mengalahkan Wan Tiansheng. Saat berikutnya, Wan Tiansheng menarik napas dalam-dalam dan bergegas menuju tempat lain yang bergejolak. Dan saat Wan Tiansheng menyerang lagi, Departemen Perang di semua tingkatan dan divisi survei langit di semua tingkatan di Kerajaan Naga juga mulai diberangkatkan. Pada saat ini, Xiao Tians, yang baru saja tiba di dalam lingkup pengaruh Sekte Lingjian, mengerutkan kening dalam-dalam setelah melihat berita yang dikirimkan kepadanya oleh Qian Mian. Kecepatan bergerak maju juga berhenti. Bab 210. Pada saat yang sama, bukan hanya Xiao Tians yang diam, tetapi juga 4 tetua Kerajaan Naga yang duduk jauh di anjing. Keempat tetua yang semuanya terluka saat ini. Pada saat ini, 4 tetua agung Kerajaan Naga semuanya berkumpul di ruang konferensi Mansion Tetua Agung. Keempat orang tua itu menyaksikan laporan berita online, serta serangan dan pelecehan verbal yang tidak dimengerti orang-orang, dan mereka semua diam. Long Zhangguo menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Dia lahir di militer dan bertempur ke segala arah sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah mengerti propaganda semacam ini. Long Zhangguo terdiam, dan tetua ketiga dan tetua kedua menghela nafas diam-diam dan menundukkan kepala dalam diam. Pada akhirnya, setelah penatua terdiam beberapa saat, dia berkata dengan suara serak, "Jangan khawatir tentang opini publik. Setelah kebenaran terungkap, semua orang akan mengerti. Sekarang tugas kita yang paling penting adalah menahan 2 kekuatan terbesar, Sekte Qingtian dan Akademi Lingdong. Selama keduanya tidak bergerak, gejolak akan segera teratasi." Ya, para tetua dan yang lainnya sudah tahu bahwa Xiao Tians akan menyerang kekuatan kekaisaran seperti Sekte Lingjian. Xiao Tianche berurusan dengan kekuatan kekaisaran itu, dan Wan Tiansheng mengambil sekelompok raja dan dewa surgawi untuk menekan kekuatan-kekuatan itu di bawah tingkat kekaisaran, dan mereka akan segera dapat menekan mereka. Di luar gerbang gunung Sekte Lingjian, Xiao Tians terdiam beberapa saat sebelum memanggil Qian Mian. "Qian Mian, kamu mengerahkan semua kekuatan kuil surga untuk memotret pemandangan para prajurit Kerajaan Naga di medan perang ekstrateritorial dan menyebarkannya ke wilayah tersebut. Dan hubungi grup Tianhai untuk mencoba menyiarkan semua adegan di medan perang ekstrateritorial untuk pertama kalinya." Di sisi lain telepon, Qian Mian di markas kuil surga mengangguk dengan mata merah. Kemudian setelah dia menutup telepon, dia mulai menghubungi grup Tianhai. Pada saat ini, di kejauhan, di depan gerbang Gunung Lingjianzong, di benteng yang didirikan oleh Departemen Perang Kerajaan Naga, penguasa Lingjianzong, 3 kekuatan kekaisaran, dan 5 raja surgawi telah berlalu. Dan membunuh sebagian besar tentara yang tinggal di benteng Departemen Perang. Pada saat ini, di benteng Departemen Perang, hanya ada 2 dewa perang tua dari Departemen Perang, serta lusinan tentara dewa perang setengah langkah. Tapi mereka juga semua berdarah. Saat berikutnya, Patriark Sekte Lingjian,
Patriark Sekte Lingjian, yang mengenakan setelan putih dan dipenuhi dengan puncak tingkat kekaisaran, berjalan kedua dewa perang tua yang berdarah, menggelengkan kepalanya. Kepala dan menghela nafas, dan berkata, Sekte Lingjian saya tidak ingin melakukan apapun padamu. Aku tidak ingin melakukan apapun padamu. Lagi pula, jika barang-barang lama Sun Qitian tidak mati, akan sangat merepotkan untuk kembali. Tapi Sun Qitian sudah pergi, mengapa kamu harus menghentikan kami? Bisakah Dewa Perang menghentikannya? Patriark Sekte Lingjian, menghela nafas dan melanjutkan, mengapa? Mengapa repot-repot? Kenapa? Kamu harus mati. Pada saat ini, Dewa Perang berambut abu-abu tua di seberang Patriark Sekte Pedang Roh tersenyum dengan darah, dan berkata sambil tersenyum, tidak mungkin, Patriark Roh, perintah yang kami dapatkan adalah Anda tidak diizinkan untuk mengambil langkah maju, jadi aku hanya bisa mati dalam pertempuran. Tapi bagaimanapun, itu bisa menunda Anda untuk beberapa waktu, bukan? Patriark Sekte Lingjian mencibir, mencondongkan tubuh ke depan, meletakkan pedang di tangannya di leher Dewa Perang yang lama, dan berkata, tapi berapa lama kamu bisa bertahan? Dewa Perang memblokir Kaisar. Dewa Perang tua terdiam beberapa saat, lalu tersenyum bebas dan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, tetapi jika Anda dapat menundanya sebentar, mungkin bala bantuan akan tiba. Oh, Patriark Sekte Lingjian menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan jelas. Kemudian dia melihat Dewa Perang yang lama dan berkata, tidak apa-apa, pergilah ke neraka. Faktanya, tidak masalah jika Anda membunuh Anda semua. Anda tahu, masih ada puncak kekaisaran di sekte kami. Bahkan jika Sun Qitian kembali, itu tidak masalah, bukan? Hehe, ayo mati. Patriark Sekte Lingjian, setelah berbicara, mengangkat pedang di tangannya dan menebas Dewa Perang yang lama. Dewa Perang tua juga berteriak dengan marah, sosoknya bangkit dengan keras, dan dia memadatkan kekuatan seluruh tubuhnya, mengetahui bahwa bergegas adalah kematian, tetapi dia masih bergegas melawan Patriark Sekte Lingjian tanpa ragu-ragu. Tidak, sejak kuantitas, kekuatan, titik-petik 2, Tuan dari Sekte Lingjian mendengus dingin. Dia sudah kehilangan kesabaran, karena orang-orang bodoh ini mencari kematian, dia akan memenuhinya sendiri. Tapi saat berikutnya, saat Patriark Sekte Pedang Roh ingin membunuh Dewa Perang tua dengan pedang. Itu juga saat Dewa Perang tua hendak meledakkan bom di tubuhnya. Tiba-tiba, satu persatu, batu-batu berterbangan, dan batu-batu itu langsung menerbangkan pedang panjang di tangan Master Sekte Pedang Spiritual, yang berada di puncak Kaisar. Dan omong-omong, tubuh Patriark Sekte Pedang Roh juga terbang terbalik. Puncak tingkat Kaisar, membunuh Dewa Perang tua, apakah kamu masih menginginkan wajah? Saat berikutnya, suara Xiao Tians yang sangat dingin keluar. Kemudian sosok Xiao Tians dan Xing Lao muncul di sini. Pada saat ini, tubuh Xiao Tians juga mengenakan pakaian yang sama dengan Xing Lao. Sembunyikan identitas Anda, karena dia mungkin membunuh banyak orang hari ini. Saat berikutnya, wajah Patriark Sekte Lingjian, yang terbang terbalik, tiba-tiba berubah drastis, dan matanya menatap Xiao Tians yang tiba-tiba muncul di belakang Dewa Perang tua dengan ngeri. Berkata dengan sangat takut, Kaisar, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Kau, siapa kamu? Xiao Tians tidak memperhatikannya, tapi melihat sekeliling. Kemudian niat membunuh di tubuhnya membumbung tinggi ke langit. Mayat para prajurit Departemen Perang Kerajaan Naga ada di mana-mana. Mereka juga memiliki seorang raja yang tewas dalam pertempuran, beberapa dewa perang tewas dalam pertempuran, dan sekelompok pejuang dewa perang setengah langkah. Pada saat ini, melihat pemandangan yang sangat tragis di depannya, mata Xiao Tians memerah, dan tubuhnya sedikit gemetar karena marah. Saat berikutnya, dia perlahan menoleh untuk melihat Patriark Sekte Lingjian, serta 2 kaisar dan 5 raja surgawi di belakangnya. Pada saat ini, pedang di tangan mereka berlumuran darah. Meneteskan darah para prajurit kerajaan naga. Kalian semua, itu bagus untukku. Aku benar-benar melebih-lebihkan kebaikanmu. Xiao Tians penuh dengan niat membunuh, dan saat berikutnya sosoknya tiba-tiba bergerak, dan dalam sekejap dia muncul tepat di depan Patriark Sekte Lingjian. Tunggu, Yang Mulia, dengarkan penjelasan saya. Wajah Patriark Sekte Lingjian berubah drastis. Dalam perasaannya, orang yang tiba-tiba muncul jauh lebih kejam darinya. Dia harus menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar, bukan yang tingkat pertama. Jadi saat ini dia takut, dia ingin menjelaskan. Tapi Xiao Tians sama sekali tidak mendengarkan penjelasannya. Sebaliknya, dia menamparkan kepalanya dengan tamparan. Pada saat ini, Patriark Sekte Lingjian juga marah. Dia bisa merasakan orang di depannya dan menjadi pembunuh terhadapnya. Di bawah krisis hidup dan mati saat ini, dia tidak melarikan diri, dan dengan cepat melambaikan pedangnya untuk melawan. Tapi itu tidak berhasil, Xiao Tians jauh lebih cepat darinya. Saat berikutnya, dengan suara keras,
kepala Master Sekte Pedang Spiritual dihancurkan oleh telapak tangan Xiao Tians. Pembangkit tenaga puncak tingkat kaisar yang bermartabat dihancurkan oleh telapak tangan Xiao Tians. Dan segera setelah Patriark Sekte Lingjian, pedang yang telah ditempa oleh ribuan palu di tangannya juga dihancurkan berkeping-keping oleh Xiao Tians, dan pecahan pedang panjang itu terbang ke arah orang-orang kuat yang tersisa dari Sekte Lingjian. Sangat cepat, tapi Xiao Tians tidak ingin bajingan Lingjian Zong mati begitu saja. Pada saat berikutnya, di antara manuver sosoknya, dia menembakkan 7 telapak tangan seperti kilat. Boom! Ketika sosok Xiao Tians kembali ke tempat yang sama lagi, ketujuh tetua Sekte Lingjian telah terbunuh. Detik berikutnya, bersama dengan Patriark Sekte Lingjian, mayat-mayat keberadaan puncak kaisar, semua 8 mayat, semuanya jatuh. Dan tubuh Xiao Tians pada saat ini sebuah momentum yang jauh melampaui puncak kaisar sedang bangkit. Old Xing, yang berdiri di belakang Xiao Tians, tiba-tiba mengecilkan rongga matanya. Dia baru saja berpikir untuk bergerak, tetapi sebelum dia sempat, Xiao Tians telah membunuh semua lawan dengan tangannya sendiri. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Tangan kanan Xiao Tians berlumuran darah saat ini. Itu adalah darahnya sendiri, dan ada luka di telapak tangannya saat ini, yang dipotong oleh Patriark Sekte Pedang Roh yang melawan. Bagaimanapun, Patriark Sekte Lingjian adalah puncak kaisar. Hanya tinggal selangkah lagi untuk bisa menerobos keberadaan tingkat kaisar. Bahkan jika Xiao Tians lebih kuat dari puncak kaisar, dia masih terluka saat ini. Ya, Xiao Tians, penguasa kuil surga, terluka. Sebelum Xiao Tians terluka terakhir kali, saat itulah organisasi Heitian dibantai di medan perang ekstrateritorial. Dan saat dia terluka parah, dunia luar mengira itu adalah dua pemimpin organisasi Heitian. Tapi ternyata tidak, itu hanya dua kaisar tingkat menengah, itu bukan apa-apa. Saat itulah Xiao Tians membunuh dua kaisar dari organisasi Heitian. Dao Chen, penjaga aturan medan perang ekstrateritorial, telah mengambil tindakan. Dao Chen menolak untuk membiarkan dia membunuhnya, jadi pada akhirnya Xiao Tians berjuang untuk dipukul oleh Dao Chen sebelum membunuhnya, sementara pembangkit tenaga listrik kekaisaran lainnya dari organisasi Heitian melarikan diri di bawah blok Dao Chen. Ini adalah adegan tingkat kekaisaran yang diorganisir oleh pembunuhan Heitian di medan perang ekstrateritorial lebih dari sebulan yang lalu. Oleh karena itu, Xiao Tians jarang melakukan gerakan lagi setelah itu, setidaknya dia tidak akan melakukan gerakan lagi sampai dia yakin akan melawan Dao Chen. Faktanya adalah, kecuali untuk satu kali ketika dia melakukan tembakan penuh di medan perang ekstrateritorial 6 bulan lalu, Xiao Tians tidak melakukan tembakan lagi sejak begitu banyak insiden terjadi. Saya telah berkultivasi ketidakjelasan sepanjang waktu. Pada saat ini, Xing Lao, yang merasakan aura menakutkan dari tubuh Xiao Tians, terkejut saat ini. Orde kedua tingkat kaisar, ya, tingkat kedua dari tingkat kaisar. Ini sebenarnya adalah orde kedua kaisar. Pada saat ini, Old Xing bersumpah bahwa itu dia benar sekali. Aura yang menyelimuti tubuh Xiao Tians sekarang adalah orde kedua kaisar. Kaisar orde kedua yang lebih kuat darinya. Tetapi tidak ada perasaan sebagai pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar, sebaliknya, itu adalah aura kaisar yang lebih kuat. Kaisar yang sebenarnya, urutan kedua, dia, bagaimana dia melakukannya? Pikiran Old Xing terkejut. Baru saja, Xiao Tians sangat marah setelah melihat kematian tragis para prajurit kerajaan naga, dan Patriark Sekte Lingjian adalah puncak kekaisaran lainnya. Jadi Xiao Tians menggunakan kekuatan penuhnya secara langsung, tanpa syarat. Saat berikutnya, Xiao Tians menoleh ke Xing Lao dan perlahan berkata, apakah kamu puas? Begitu kulit Old Xing berubah, dia buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata kepada Xiao Tians, Tuan, aku bersumpah, aku tidak akan pernah membocorkan sedikit pun. Jika saya berani melanggarnya, saya tidak akan pernah bisa lebih dekat dalam hidup saya. Gelombang mengerikan muncul di hati Lao Xing. Xiao Tians sangat salah, karena meskipun Xiao Tians mengikuti jalan kaisar sejati yang tercatat dalam buku-buku kuno, maka peringkat kedua kaisar sejatinya seharusnya tidak sebanding dengan peringkat kedua kaisar, tapi di sini Xiao Tians, kaisar sejatinya peringkat kedua, itu urutan kedua dari tingkat kaisar, tidak, itu bahkan sedikit lebih kuat dari tingkat kaisar orde kedua biasa. Xiao Tians mengangguk dan berkata, tidak ada yang mencurigakan. Ada sesuatu yang berbeda antara kaisar dan kaisar sejati, dan cara kaisar sejati juga berbeda. Yah, aku tidak bermaksud menyalahkanmu, tolong Xing Tua, pergi dan hancurkan sekte pedang roh sekarang. Ayam, anjing, tidak, tetap di sini. Ya, Old Xing menundukkan kepalanya sebagai tanggapan, dan kemudian sosoknya menghilang, berlari menuju kedalaman sekte Lingjian di kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Senior, masih ada puncak kekaisaran di sekte Lingjian. Pada saat ini, ketika Xing Lao bergegas ke sekte Lingjian,
di benteng Departemen Perang, Dewa Perang Tua berdarah yang diselamatkan oleh Xiao Tians, buru-buru meneriaki Xing Tua. Hanya saja Xing Tua bahkan tidak berhenti sejenak, dan segera dia menghilang ke dalam sekte Lingjian. Xiao Tians menoleh dan melihat Dewa Perang Tua yang berdarah dengan ekspresi rumit dan berkata, "Senior, maaf, kami terlambat." Dewa Perang Tua dari Departemen Perang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, bagaimanapun juga, insiden itu terjadi secara tiba-tiba, Anda setidaknya menyelamatkan lusinan tentara ini." Xiao Tians membuka mulutnya dan bertanya dengan mata merah, "Senior, mengapa kamu tidak mengungsi? Anda tidak bisa menghentikannya sama sekali." Dewa Perang Tua, yang berlumuran darah, tersenyum dan berkata, "Kita tidak bisa menghentikannya, tapi setidaknya kita bisa menghentikannya untuk sementara waktu. Bukankah ini hanya menunggumu, nak? Tidak apa-apa, bagaimana seorang prajurit bisa abadi? Apalagi jika kita mundur, kita tidak akan melawan, jadi siapa yang akan melawan? Mungkinkah orang-orang naga di belakang kita bisa melawan? Hehe, tidak apa-apa, setidaknya banyak orang yang selamat. Pak Tua, terima kasih." Dewa Perang Tua ingin membungkuk dan tunduk pada Xiao Tians saat dia berbicara. Tapi Xiao Tians tidak berani menerima ibadahnya, jadi dia buru-buru membantunya bangun. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Senior, saya tidak mampu membelinya." Setelah Xiao Tians membantu Dewa Perang yang lama, dia berbalik dan melihat para prajurit Departemen Perang yang berdiri satu sama lain saat ini, baik dengan tangan atau kaki yang patah. Ada juga mayat para prajurit Departemen Perang yang tewas di tanah. Dia membungkuk dan membungkuk dalam-dalam, "Maaf, Xiao Tians, sudah terlambat." Dan adegan hari ini benar-benar memberi pelajaran pada Xiao Tians. Dia masih terlalu muda. Dia berpikir bahwa meskipun Hidden Strong ingin keluar, mereka akan mengikuti beberapa aturan sebanyak mungkin. Bagaimanapun, Xiao Tians melebih-lebihkan kebaikan di hati orang-orang itu. Pandangan dunia, pandangan hidup, dan nilai-nilai berbeda. Orang-orang kuat dari sekte tersembunyi itu benar-benar hanya memiliki diri mereka sendiri jauh di dalam hati mereka. Hanya kekuatan mereka sendiri. Setelah beberapa saat, di Spirit Sword Sect di kejauhan, terdengar teriakan keras, dan nafas puncak kekaisaran menyebar, lalu menghilang. 5 menit kemudian, Xing Lao, yang memiliki banyak darah menempel di tubuhnya, kembali ke Xiao Tians dengan ekspresi serius. Mengangguk pada Xiao Tians, sekte pedang roh telah hancur total. Xiao Tians mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal kepada Dewa Perang Tua dan para prajurit di benteng Departemen Perang. Kemudian dia dan Xing Lao saling memandang, dan keduanya berpisah. Masih ada 2 sekte yang harus dituju, 2 sekte yang ditindas oleh Chen Bahuan dan Lu Wouqi. Pada saat ini, niat membunuh Xiao Tians di dalam hatinya bahkan lebih kuat, dan sikap dingin di matanya bahkan lebih besar. Pada saat yang sama, di wilayah Kerajaan Naga, semua kota, dan bahkan daerah terpencil, selama sinyalnya dapat diterima, selama ada pemain, saat ini, ada adegan Kerajaan Naga. Departemen Perang disiarkan atas nama Grup Tianhai, dengan 100.000 tentara bertempur di medan perang ekstrateritorial. Gambar pertama adalah pemandangan yang luar biasa di mana para prajurit Kerajaan Naga mengorbankan puluhan ribu selama perang pertama kemarin. Untuk sementara, di wilayah Kerajaan Naga, semua orang yang melihat video ini masih marah dan memarahi para prajurit Departemen Perang Kerajaan Naga. Pada saat ini, mereka semua terpana oleh keterkejutannya. Bersambung.